bagus wawasanmu, tapi kita mau pertanyakan ini mereka. Saya kan tidak. Tidak apa-apa dipertanyakan. Kami memang dia Pak Guru, dia Pak Guru kami majalah, di Pak Guru sama DC. Begitu. Artinya itu bagus sekali tuh, maka bagi-bagi bagus sekali. Posting, posting dia itu serahkan. Cuma yang menanggapi tidak enak. Betul. Dan jadi pertanyaan, apa fungsi dari relawan? Apa fungsinya selama ini relawan? Karena kamu kira kan kita ini apa mungkin kebetulan kosong posko, tapi tetap kita bekerja. memang sampai Iya, apa yang kita kerja? Buktinya ada pelaporan datang ODP, langsung kita turun. Iya, turun. Iya. Sampai sekarang di sana tempat pengumpulan anak, tempat makan buka Di mana? puasa. Di mana? Samping rumah. Seperti Situ, itu, penjualan Baru ada warung. penyampaian. Sampaikan kita bahas seperti ini, masukan. Di sana. Jadi Jangan- itu jangan- relawan jangan memberikan tidak aktif seperti dalam itu. Dengar dulu, menjalankan dengar haknya. dulu. Iya. Mau yang seperti itu datang sampaikan kita. Kalau memang baik, adatnya baik, niatnya bagus, Pak. Ada di sana kenapa bisa begitu? Artinya kalau mau membantu pemerintah, nah bahasamu tadi, saya mau lihat bagaimana pemerintah kita. dari hari ini untuk boleh bantu dong, polisi dan akademik cuci saja dengan pakai sarung maksud tanggapan nanti. Biar usah dibasar ya sih bapak mau dicuci kau ya boleh ada sarung. Nanti bagaimana kau dipakai kira? Apa ini loh? Artinya, iya. Karena mungkin kita bicara yang santai-santai saja. Karena kita ini adalah Itu ya, tetap satu deh kau baca apa sadar di sini tuh. Ini kan kalau saya sendiri tuh pemahamannya tentang dia mau rumah ini posko, dia itu kalau saya pemikiran saya secara universal dalam hal ini dia ingin mau rumah posko karena Bukan saya mengatakan bahwa saya mau rumah posko. aku ini spanduk. Spanduk saja. Dia mau buka spanduk dikarenakan itu adalah bentuk retorika dari dia. Bagaimana cara dia menarik relawan agar dia bisa mampu untuk menjaga posko ini dengan baik. Bagaimana kita menurut kita kan Bagaimana tuh ini? Indonesia Kita balik, tapi ada orang tanggapi mesej itu lain-lain semua. Begini, kan tidak perlu mau sampai artinya mau langsung begitu mau ke posko. Kalau ya caramu cuma salah. Yang langsung batas itu artinya datanglah secara baik-baik sama kita, pertanyakan bagaimana ini, ada kekurangan kita tindak lanjuti, Ketua BPD. kita perbaiki. Masa dia pada aku? Mari kita sama-sama. Apa mau? Itu saja, mari kita sama-sama. Itu yang Tanya Ki, apa mauku? Ini jadwal tiket ini ditambah. Itu karena iseng cuma persoalan komentarmu. Enggak, ini Artinya kita sebagai pemerintah itu selalu berpikir positif Cocok. terhadap masyarakat. Tak boleh kita selalu berpikir negatif. Dengar kita dulu. Cocok kita berpikir positif. Jadi itu anutan nanti karena ini barang sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur kita posting mau di apa? Karena susah, cuma hapus. Yang pertama, yang kedua, kalau ada persoalan-persoalan tingkat desa yang katakanlah aliansi anak muda, oke saya jempol aliansi anak muda. Kalau ada persoalan tingkat desa masalah pemerintah, datang ke datang ke BPD, datang ke langsung ketemu Pak D, mungkin bagusnya kalau begini. Yang pertama, yang kedua Pak D mungkin perlu ditambah relawan. Nah, kami dari anak muda siap untuk membantu dan relawan. Itu bagus. Pada saran. Iro Isuri tapi itu anggota Tasgas. Pak Nendra DPD atau memang kamu selaku karakter rumah juga di sini. Jadi itu bisa dibicarakan ya. Iya, artinya kita Mau seperti cepadangi, mau cepadangi Suri, mau cepadangi Ipan. Aku mau pakai baju, mau pakai ya. Mau cepadangi lo, waktu si orang itu si mula tu siapa pada apa? Cepadani. Ya kucing pakai pada siapa pada Pak Desa. Kau pernah kucing pada siapa yang pernah dengan Pak Desa? bukan berarti kita berkata seperti itu. Cucu tapi Kita benci dengan pemerintah. Oh iya, takkan bicara Pak. Ini tuh kerja, mana kau tanya? Pada mau mana kau ini? karena ini sudah terlanjur. Mungkin ke depannya yang begitu lagi. Di saat ada masalah atau masukan silakan datang secara baik-baik. Kenapa kita seperti itu? Karena baru jam 10 sudah kosong posko. Sementara ini virus tidak kita ketahui bagaimana sebenarnya ini virus. Persetujuan dari awal jam 9 sampai jam 10 di atas tadi ada patroli polisi. Saya dengar tadi dari Pukanju bahwa
Itu amanah dari Pak Camat. Mana dengan tertulisnya bagaimana? Ada tidak? Tadi dipastikan sampai jam berapa kan? Ada tidak secara tertulisnya? Kalau arahan dari Pak Camat itu berarti itu resmi. Tidak tergantung dari kesepakatan Mana tadi kau masing-masing mabuk? desa. Jadi kau Tergantung dari sudah sampaikan jam kesepakatan 9, desa. bahkan kita sampai jam 10. makanya mana tutup ini makan maga Pak Koya. Roja sampai jam 10 pipe. Iya Pak, ya lanjut kami sampai jam 4 subuh. Lanjutkan sampai jam segini dan kami datang Anda. Begitu. Saya juga tidak terlalu mau menjadi relawan. Agak paling masuk. Maka Agak paling mau. Agak mau sedih. Karena negara agak mau. Melo kemari ada lagi. Bukan berarti Tujuh balik. berarti saya peduli itu terhadap pemerintah. Agak mau. Mauku saya ditambahkan itu jadwal tiket. Harus kalau ditambahkan jangan selesai. Karena itu jam 10 itu masih berlalu lalang orang di sini. Begini kan Dato, Dari kita kan tunggu dulu saya dulu toh. Begini kan Dato, kan kalau di sini bapak saya itu bukan bapak saya di sini. Bapak saya di sini adalah selaku sebagai aparat desa. Kita harus senior, kita harus desa. Dan saya selaku pemuda atau masyarakat di sini. Kalau di rumah, ya bapak saya adalah orang tua saya. Ya, betul dong. Kemudian, ini kedatangan saya di sini ada beberapa tuntutan yang ingin saya mau terangkan kepada kepala desa agar kiranya desa terwujudkan. ya. Pertama, kita tadi bilang bahwa di sini jam 9 atau jam 10 kita sudah ada itu dari kesepakatan dari awal. Apakah pemuda mengetahui? Apakah masyarakat mengetahui? Yang pertama itu sebenarnya Bapak harus melakukan musdes untuk mengetahui yang namanya jam berapa dan jam berapa agar tidak adanya simpang siur antara masyarakat dan pemerintah. Karena memang rakyat dan pemerintah itu tidak bisa pernah bersatu dari abad-abad sebelumnya. Yang kedua, keinginan saya itu saya ingin posko ini yang kedua saya ingin posko ini diubah diubah dengan bentuk panggung-panggung kayak di depan rumah saya toh. Saya lebih efisien kalau seperti itu. Kalau seperti ini kita sudah lihat sendiri posko ini, apakah ini posko atau tempat parkir. Kita sudah lihat ini motor ini banyak sekali nih. Tempat parkir ini tuh posko toh. Bagaimana? Yang ketiga, saya meminta kalau musdes sudah diadakan, lalu kemudian masyarakat meminta bahwa posko harus menjaga 24 jam karena wabah ini sangat berbahaya dan mematikan. Jadi seperti itu. Jikalau kemudian aparat desa jam 24 jam sampai jam 3 lalu pulang dan sebagainya toh. Bisalah Bapak memperdayakan pemuda, karang taruna, masyarakat. Bisa itu per dusun yang mendata anak-anak yang ingin mau, betul mau. Itu. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, itu kemudian saya meminta transparansi kepala desa dalam hal ini. Berapa anggaran posko ini? Anggaran pos kita. Silakan. Silakan. Yang saya ketahui, Terus. anggaran posko itu 18,4 miliar. Toh? Saya tidak tahu berapa per desa dan sebagainya. Jadi saya minta transparansi dari kepala desa. Seperti itu mungkin sampai di situ saja. Kedua, ini adalah aspirasi yang tertampung dari komentar masyarakat dan pemuda. Jadi seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak?
juga tentang pembuatan posko ini. Ya kita ini juga kan ada di nanti ya tapi kita bukan menjawab ini apa yang kita lakukan. Terus Apa yang lagi? yang tadi Rekrutan. Tentang Sulanta juga mau masuk. Oke, kita tidak musyawarahkan maksudnya juga. rekrutan Ya, ya nanti kita kemudian musyawarahkan juga itu musyawarah. betul. Kemudian dana posko. Ini kan belum saya bilang kan belum dana posko. Nanti kita laporkan dana yang kita pakai di posko ini. Tidak, dananya keluar untuk pengalamannya semua. Kita Berapa? kita belum tahu itu berapa kita menggunakan di posko ini. Bukan maksudnya Artinya dana yang masuk. berapa dana dari pemerintah untuk Oh, kemudian tidak ada. Tidak ada Pi. Untungnya nanti Ya, desa. karena anggaran 30% dialokasikan ke COVID-19. Jadi saya tahu Itu sebenarnya aturannya itu ada. Ada itu. Ya. Ya. Yang 800 juta ke bawah. yang berkompeten Ya, saya ya, suruh ya, jawab, silakan. kita adalah BPD, Silakan, kita yang silakan. berkompeten yang menjawab. Pemerintah pemerintahan dia tidak ada haknya gitu. Nanti ini kan biaya posko kan belum kita laporkan. Nanti kita pertanggungjawabkan yaitu laporannya. Sekian banyaknya. Tentang dana posko yang masuk kan tidak tahu berapa jumlah masuknya. Belum tidak ditentukan posko itu berapa jumlahnya di sini. Dana yang keluar itu berapa? Nah, bukan maksud berapa dana posko ini. Ya benda ada pi ketetapan. Dana kan keseluruhan anggaran dari setiap persen yang keluar. Kurang lebih 200 juta, kurang lebih 200 juta. Lebih 200 juta ya. Kan 8 yang itu 8 Dengan benteng itu. yang BLTN itu. Yang semua dengan semua ini apa sih masalah juga kemarin kan semua Dari ini. yang penting Artinya begini, sebenarnya kita sudah terlalu jauh dari pembahasan. Terlalu jauh. itu sudah kan dia pertanyakan. Jadi itu saya jawab. Kita ini permasalahkan dari fungsi relawan. Apa sebenarnya dari fungsi relawan? Bagaimana selesai nih, Kak? Jauh sekali pembahasan. Selesaikan dulu ini masalah. Kan ini saya bermasalah ini. Iya, kan? Begini supaya Berminta. berjalan terkait ini karena ada Pak ini perlu kecil. Pak kasih pemerintahan moderator kasih kesempatan supaya teratur. Ya, bagus. Saya tadi sudah sampaikan seperti itu. Ya sudah Yang selesai. berdebat kalau Tidak tidak selesai selesai, ada tidak. jadi sebaiknya ada yang memediasi. Sehingga bisa terselesaikan. Kalau sudah selesai. Jadi sedikit dulu Pak De. Mungkin sedikit saran dulu menyangkut persoalan pernyataannya adik-adik ini. Mungkin maksudnya adik-adik ini karena kan sudah jelas bahwa dari anggaran dana desa itu ada sekitar 250 juta kurang lebih persoalan itu. Mungkin adik-adik pertanyakan ini apakah di dalam anggaran posko ini ada yang ditetapkan bahwa dalam setiap harinya anggarannya sekian. Apakah itu pembeli minumannya, pembeli apanya, itu kan harus jelas. Iya, ya. Seharusnya ini sudah terporsi. Kalaupun itu lebih nantinya itu kan bisa dianggarkan lagi ke anggaran lain. Mungkin itu maksudnya adik-adik supaya ini jelas. Kemudian teman-teman juga relawan aktif di dalam kegiatan ini. Bukan cuma hadir, duduk, kemudian kita sambil merokok menjadi penonton. Mungkin teman-teman adik-adik sebenarnya ini maksudnya bahwa kita dapat mengetahui keluar masuknya masyarakat di desa kita ini untuk mencegah yang namanya COVID-19. Kita harus memiliki memang pekerjaan yang ekstra dalam hal ini. Kita tidak tinggal misalkan contoh kecilnya misalkan setiap harinya kita datang di sini. Kita datang duduk di sini tinggal hanya menunggu apa? Kita cuma menunggu masyarakat datang melapor bahwa mungkin besok saya akan datang ke Laha Baru misalkan. Contoh kecilnya kayak tadi, kayak tadi ini ada lagi warga kita datang dari Morowali Barat. Itu dia sampaikan ke kita. Bersyukur bahwa hal itu dia sadari dan dia melaporkan kepada kita. Nah, seandainya kalau ada masyarakat lain yang masuk di wilayah kita dan tidak melaporkan hal itu, inilah yang membuat kita kecolongan dalam pengawasan ini. Sehingga mungkin ada penawaran, alangkah baiknya mungkin
kalau dalam penanganan ini kita melakukan ekstra dalam pengawalan COVID, sekaligus dari pihak kecamatan kami minta, karena ada perwakilan dari pihak kecamatan, kita di sini kekurangan memang dalam pengawasan ini di perbatasan. Di sana ada perbatasan kecamatan Beringin dengan Lahabaru. Seharusnya ini untuk membantu kita sebagai relawan di desa, pihak kecamatan seharusnya proaktif juga dalam hal ini, setidaknya membuat juga posko di perbatasan. Kalaupun itu tidak bisa terjadi, misalkan tidak membuat posko di sana, mau tidak mau kita harus melakukan penutupan jalan juga, supaya kita menggunakan satu jalur jalan. Kalau pihak kecamatan tidak bisa naik ke sana untuk membuat posko, karena yang kita di sini jaga sebenarnya ini keluar masuknya masyarakat kita. Dan yang kedua yang kita ketahui di Lasusua ini, kita sudah anggap bahwa ada 2 wilayah kecamatan yang dianggap zona merah. Salah satunya Kodeoha dengan Lasusua. Ini sudah masuk dalam kategori zona merah. Dan ini juga perlu kita khawatirkan, jangan sampai masyarakat kita dari Lahabaru keluar ke Lasusua misalkan, kemudian dia ke Kodeoha, ini yang kita tidak ketahui. Makanya kita ini perlu memang memasang tempat yang strategis agar kita bisa mengetahui keluar masuknya masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID ini. Mungkin salah satu maksud adik-adik semua ini seperti itu, menyangkut persoalan postingannya kemarin-kemarin, itu tidak usahlah kita persoalkan. Karena ini yang kita cari adalah solusi. Bagaimana cara kita menangani penyebaran COVID ini. Dan respon positif Pak sampai dimanapun itu. Baik pihak kepolisian, bahkan di desa Lametuna sana, desa Lametuna, satu pun lorong Pak, dia sudah tutup full. Semuanya dia sudah tutup full. Dan dia cuma menggunakan satu arah jalan. Sehingga dia mampu mengontrol. Sama kita di sini Pak, kalau kita bikin portal misalkan, kalau masyarakat kita mau keluar desa, pasti kita tanya mau kemana dek. Kalau dia mau misalkan ke Kodeoha, dia kan masuk dalam zona merah. Kalau dia sudah dari sana, kita harus isolasi dia. Tidak boleh tidak, walaupun cuma di Lasusua sana. Siapapun dia harus isolasi. Untuk menanggulangi menyangkut persoalan penyebaran ini. Karena ini persoalan penyakit ini Pak, ini secara sudah mendunia, bukan lagi main-main. Jadi kita secara serius memang harus menangani persoalan ini. Kalau memang kita dibutuhkan untuk 24 jam, ya kita lakukan itu. Karena memang renggang lalu lalang masyarakat ini masih, karena di sini sekarang saatnya bulan Ramadan, ini bisa saja Pak, masyarakat bisa masih berinteraksi sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam. Dan ini perlu memang kita jaga agar masyarakat kita terhindar dari wabah penyakit ini. Mungkin saran saya seperti itu. Kalau bisa ya ada portal, ya kita buat portal untuk persoalan ini. Karena kita ketahui juga kita di sini ada sopir mobil keluar masuk wilayah kita bahkan dari Makassar. Dan itu kita tidak menjamin Pak bahwa itu akan membawa sebuah penyakit. Itu juga membahayakan kita. Makanya ini memang perlu, karena kita memang desa Lahabaru ini adalah sentral beberapa desa. Kita semua berbatasan Nule, berbatasan Watunohu, sama Turu, bahkan berbatasan kecamatan. Harus kita ketahui. Nah kalau kita cuma berdiam diri di posko, melihat masyarakat kita lalu lalang, apa yang kita lakukan Pak? Kita cuma jadi penonton. Kalau bisa seperti itu, supaya persoalan ini jelas, apa yang dia lakukan adik-adik kita sebenarnya ini tujuannya baik, walaupun pada dasarnya di luar desa kita ada yang menanggapi negatif, tapi itu tidak usah kita persoalkan, karena memang ini adalah penyakit ini adalah wabah yang sudah menjadi penanganan serius yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih atas anunya, silakan saya kembalikan kepada pemerintah desa. Masalah kotak itu ada kriteria tertentu yang harus kita pasang. Begini mungkin, oke lah. Artinya kalau memang seperti itu, Lorong, lorong ya bisa saja.
sangkang portal, mohon maaf. Cocoklah Pak. Sama lalu lintas. Begini, kalau persoalan, kalau memang itu adalah larangan, tanpa kita lakukan portal itu bisa. Iya. Cukup kita berdiri di jalan. Dan saya rasa ini tidak menghambat apapun masyarakat sekarang Pak untuk masuk di wilayah desa kita. Itu sudah menjadi suatu hal yang harus menjadi penanganan kita.